Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, Bapak kalian ibu-ibu pengawasan malam Selasa yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat untuk melanjutkan kembali pengawasan rutin kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, yang dimana kita masih berada dalam pembahasan awal dari kitab ini, yaitu dari pembahasan Al-Mujahadah, yaitu kita diperintah untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kali ini kita akan melihat dua hadis yang membicarakan tentang sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah. Yaitu kita lihat hadis 102 dan 103. Yang pertama dari hadis Abu Abdullah Hudzaifah ibnul Yaman. Ia berkata, "Sholaitu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dzata lailatin." Aku pernah sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Aku pernah sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Faftatahal Baqarah. Nabi SAW ketika itu membaca surat Al-Baqarah. Fakultu, yaitu Hudzaifah itu mengatakan, yarka'a indal mi'ah. Ini paling Nabi SAW itu nanti ruku setelah membaca 100 ayat. Paling Nabi SAW itu nanti ruku setelah membaca 100 ayat. Summa madha. Ternyata setelah 100 ayat Nabi SAW lewat terus. Yusolli biha fi rok'atin. Masih lanjut terus, masih 1 rakaat. Famadha. Lewat sampai rampung surat Al-Baqarah. Pinten juz? 2,5 juz. Jadi 100 ayat lebih itu dibaca. Ya, lanjut terus sampai selesai, ternyata belum juga selesai. Fakultu yarka'u biha. Ini paling Nabi SAW ini rukuk nanti sudah selesai surat Al-Baqarah. Summa ftatahan nisa. Lalu Nabi SAW lanjut dengan surat An-Nisa. Setelah Al-Baqarah, ini masih 1 rakaat loh, ini enggak cerita 10 rakaat, ini masih 1 rakaat. Lanjut lagi surat An-Nisa, faqara'aha. Kemudian Nabi SAW baca lagi surat An-Nisa. Summa ftataha Ali Imran. Setelah An-Nisa, Nabi SAW lanjut lagi dengan surat Ali Imran. Faqara'aha. Beliau rampungkan lagi surat Ali Imran. Berapa surat berarti? 3 surat untuk rakaat. Berarti kalau dilakukan di Imogiri itu rampungnya ya sekitar 3 jam, 4 jam lah. Masih 1 rakaat 3 jam. Yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW itu bacanya mutarassilan
yaitu maksudnya baca huruf demi huruf itu jelas, artinya pelan-pelan. Kalau kita baca Al-Baqarah paling pengen cepat-cepat kan, ini rampung, ini enggak, ini santai sekali bacanya. Ya, santai sekali bacanya. Makanya tadi harapan Hudzaifah itu, ini bisa jadi ini cuma 100 ayat saja. Ternyata lanjut, itu pelan-pelan lagi, mutarassilan murattalan. Dibaca itu murattilan mubayyinan, yaitu baca tartil pelan-pelan, huruf-huruf yang dibaca juga jelas. Kemudian mutarassilan idza marra bi ayatin fi tasbih sabbaha. Tambah lagi ketika bertemu dengan ayat-ayat yang di situ diperintahkan untuk bertasbih, beliau ucapkan subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Jika sampai pada ayat-ayat yang di situ minta, ada permintaan, maka beliau di situ meminta lagi doa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza. Jika sampai pada ayat untuk meminta perlindungan pada Allah, beliau berta'awudz lagi ketika itu. Summa raka'a. Lalu setelah itu beliau ruku. Berarti baca suratnya itu nyantai biasa. Kemudian masih ada diselipin juga di situ, diselipkan di situ. Baca subhanallah ketika bertemu dengan ayat tasbih, baca doa ketika berisi permintaan di situ yang mesti untuk berdoa, baca ta'awudz ketika itu bertemu dengan ayat-ayat minta perlindungan. Faja'ala yaqul, kemudian ketika itu Nabi SAW mengucapkan saat rukuknya subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, dan rukuknya tadi hampir sama pula dengan berdirinya. Rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Tadi tolong jam nggih, taruhlah sak rakaat tadi. Ya minimal 1,5 jam lah untuk dekati rukuknya tadi. Kemudian summa qala sami Allahu liman hamida. Nabi SAW itu takbir saking rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamida, lalu membaca Rabbana lakal hamdu. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'ah. Nabi SAW ketika itu ruku dengan ruku yang hampir bangkit dari ruku dengan lama berdiri yang sama seperti rukuknya. Jadi bangkit dari ruku, lama berdirinya itu hampir sama dengan rukuknya. Taruhlah ini mendekati separuhnya saja. Kemudian summa sajada, lalu Nabi SAW itu turun sujud. Faqal, maka ketika sujud Nabi SAW itu membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudu qariban min qiyamihi, dan sujudnya juga sama seperti berdirinya tadi. Sujudnya juga sama seperti berdirinya tadi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian satu hadis lagi, hadis saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Aku pernah salat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Fa'atolal qiyam. Maka ketika itu Nabi SAW memperlama berdirinya. Hatta hamamtu bi amrisu, sampai saya sudah punya perasaan gak baik. Qil wa mamtu bihi. Apa perasaanmu yang tidak baik tadi atau niatan yang tidak baik? Maka ia jawab, yaitu Ibnu Mas'ud menjawab, hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Saya ingin duduk saja dan saya tinggalkan Nabi SAW yang sholatnya terlalu lama. Ya, saya itu ingin duduk saja lalu saya tinggalkan sholat Nabi SAW yang begitu lama. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti kesimpulannya di sini seputar sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholat malam Nabi SAW itu sangat lama. Bukti lamanya tadi baca berapa surat? 3 surat. Jadi tadi Al-Baqarah, lalu An-Nisa, Ali Imran. Walaupun secara urutan Al-Baqarah, setelah itu Ali Imran, setelah itu An-Nisa.
Kesimpulan yang kedua, boleh baca Al-Quran termasuk juga dalam sholat dengan tidak berurutan. Dengan tidak berurutan. Tadi apa urutannya? Nabi SAW baca dalam sholat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, lihat ya. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Harusnya kan setelah Al-Baqarah, Ali Imran dulu, baru kemudian An-Nisa. Berarti boleh, nggak berturut-turut. Maka boleh seseorang itu baca misalnya Qul huwallahu ahad, terus setelah itu Qul a'udzu birabbin nas, setelah itu Qul a'udzu birabbil falaq. Nggak berurutan juga kan? Nggak berurutan, boleh. Namun tentu yang paling bagus kita menggunakan standar Al-Quran untuk masalah urutan tadi. Untuk masalah urutan, lebih bagus kita menggunakan urutan seperti yang tertera dalam Al-Quran. Setelah misalnya baca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Al-Ma'un, setelah itu surat apa? Nah? Setelah itu surat apa? Hah? Pak Nasir? Al-Kafirun. Apa Al-Kautsar? An-Nasr ini masih ada 2 surat sebelumnya. Pokoknya kalau baca jangan An-Nasr dulu baru Al-Ma'un. Ya. Misalnya rakaat pertama baca surat Al-Ma'un. Ya. Baru rakaat kedua baca surat An-Nasr tadi, Iza ja'a nasrullah. Itu bagus, namun gak dibuat balik. Ya, An-Nasr dulu baru Al-Ma'un. Namun di sini menunjukkan bolehnya, boleh. Namun yang lebih bagus tadi kita membacanya secara berurutan. Yang ketiga, dalam satu rakaat boleh membaca beberapa surat setelah Al-Fatihah. Dalam satu rakaat boleh membaca beberapa surat setelah Al-Fatihah. Tadi kan sampai berapa surat? 3. Contoh misalnya lagi Nabi SAW pernah menyebut dalam sholat witir, atau ada yang menyebut sholat witir Nabi SAW, walaupun riwayat ini diperselisihkan, namun yang tepat riwayat ini bisa diterima, yaitu Nabi SAW setelah ini di rakaat ketiga, witir di rakaat ketiga. Sholat witir di rakaat ketiga, Nabi SAW itu membaca setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, setelah itu Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, setelah itu Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. 3 surat langsung di rakaat ketiga yang terakhir. Boleh. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, diperintahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Diperintahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur, yaitu perenungan ayat demi ayat. Perenungan ayat demi ayat. Dia tadi kan berhenti, oh ini di ayat yang ada tasbihnya, beliau bertasbih. Di ayat yang situ ada permintaan doa, beliau berdoa. Di ayat yang ada situ minta perlindungan misalnya dari neraka, beliau minta perlindungan dari neraka. Tanda bahwasanya beliau benar-benar menghayati sholatnya. Atau kita dapat katakan beliau khusyuk sekali dalam sholatnya. Terus bagaimana kita bisa khusyuk? Yang jelas Bapak Ibu-ibu bisa khusyuk dalam sholat. Poin utama itu adalah mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita pernah dengar ada seminar sholat khusyuk atau pelatihan sholat khusyuk. Kalau pelatihannya atau seminarnya itu jauh dari apa yang Nabi SAW tuntunkan, berarti sebenarnya bukan diajarkan sholat khusyuk. Karena para sahabat sebutnya Nabi SAW itu sholatnya itu paling takhfif, paling ringan. Dan Nabi SAW itu sholatnya paling sempurna.
Dikatakan paling ringan dan paling sempurna, menunjukkan bahwasannya yang pantas diikuti sholatnya kalau ingin khusyuk ya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pakai sholat model-model lain. Tidak pakai cara sholat yang dengan cara tertentu yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin penting yang bisa didapati untuk khusyuk dalam sholat selain ikuti tuntunan Nabi SAW itu merenungkan setiap bacaan yang dibaca. Seperti di sini Nabi SAW tahu ini, oh ini beralih pada ayat tasbih, ini beralih pada ayat minta doa. Berarti beliau paham itu maksud ayat itu apa. Sehingga bapak ibu ketika baca Al-Quran atau baca dalam sholat, surat-surat yang telah dihafal itu baiknya dikuasai juga maknanya. Ya, paling bagus itu juga dikuasai maknanya. Oh ini ayat ini nih maksudnya apa? Gak perlu hafal apa artinya detail enggak. Yang penting tahu oh ini maksudnya apa. Oh saya sudah sampai ayat sebelah ini. Oh ini berarti ini artinya seperti ini. Gak mesti hafal arti kata demi kata, gak mesti. Cukup tahu saja, paham maknanya. Oh ayat nomor 1 ini membahas tentang ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oh berarti membahas tentang ini. Nomor 2 bahas tentang ini. Maka ada kajian tafsir yang butuh dipelajari secara rutin. Juga kadang untuk khusyuk dalam sholat bisa dilakukan juga dengan jangan baca surat yang monoton, surat-surat itu saja. Kan paling digemari kan 4 kul. Tambah dengan inna a'toina. Sudah 5. Tambah dengan al-asr ya kan 6 berarti. Kan mubeng itu terus. Tambah iza ja'a nasrullah sama tabat yada abil habil wa tab. Syukur-syukur dia hafal ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Syukur-syukur itu ada tambahan itulah. Kalau kita cuma muter-muter seputar itu saja maka ketika sholat nggak ada perasaan baca surat apa. Oh saya maghrib itu qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas. Ngisa tabat yada dengan qul huwallahu ahad. Subuh Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jadi monoton seperti itu terus sampai jamaah itu hafal. Wah ini paling maghrib ini. Oh jelas ini imam ini Al-Ikhlas An-Nas wis. Ya. Itu sudah dihafal oleh jamaah itu. Oh ini paling ini surat ini. Ya, sebenarnya kalau imamnya ubah juga kadang lupa juga. Wah ternyata saya rokat kedua nggak baca Anas ini berarti belum rokat kedua. Sampai kayak gitu itu ada imam seperti itu sudah patenkan setiap maghrib itu ada bacaan sendiri, ngisa bacanya sendiri sampai jamaah hafal itu. Wah ini paling apa in anzalna fil lailatul qadar sama Al-Ikhlas wes ini wes. Ngisa itu seperti itu Pak Imam. Nanti kalau subuh ada lagi khas itu ya. Ya nggak masalah sih, yang penting baca surat nggak masalah. Namun kadang itu karena jalan begitu saja kita kadang nggak sadar, akhirnya kurang menghayati, cuma lewat begitu saja. Makanya kan kita diajarkan beberapa tempat di dalam sholat itu zikirnya macam-macam. Contoh ruku hafal berapa bacaan ruku? Ada berapa? Ada yang cuma baca satu saja kan? Itu terus subhanarabbil azim. Nanti ruku berikut gitu terus. Jadi cuma jalan gitu saja, boleh beda kalau diganti-ganti. Subhanarabbil azim. Nah, nanti berikutnya subuhun kudus rabbul malaikati waruh atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ganti-ganti. Oh, saya sekarang baca yang inilah. Jadi ada kesadaran, bangun sadar di situ, baca bacaan lain. Penting itu baca bacaan lain. Sama juga misalnya bar salat. Ada bacaan zikir juga ada yang bervariasi situ. Contohnya misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Biasanya bacanya bagaimana? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terus tutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya kan? Iya. Padahal ada model 4 atau 5 cara baca. Bisa disambung.
Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca 33 kali. Disambung. Ya. Bisa juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ya ini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Baca 25 kali. Baca 25 kali. Sama jumlahnya 100. 25 kali 4. Iya kan? Iya. Bisa juga baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Pas kan 100? Bisa lagi yang terakhir subhanallah. Ini orang yang super sibuk. Ya, ngurus pakan, ngurus pasar, ngurus macam-macam ini. Ya, bisa pilih yang terakhir subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Wah, warungku nanti ditinggal. Sudahlah baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ini sudah dikasih diskon loh ini. Ya. Boleh seperti itu. Ada riwayatnya masing-masing itu ada. Maka kalau ada bacaan yang variasi, bagusnya buat variasi. Doa iftitah itu macam-macam. Bacanya juga baiknya bervariasi. Ada yang pakai wajah tuh kan? Ada yang pakai Allahu Akbar kabira kan? Nih, ada yang pakai Allahumma bait baini. Ada yang pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Hafal semua, nanti ganti-gantian bacanya. Enggak Allahu Akbar terus saja Allahumma bait baini wa baina ya terus. Nanti subuh gitu lagi. Jadi kadang lewat gitu saja. Saya nggak mau variasi ini mau itu sih. Jadi nggak ada kesadaran. Oh sudah selesai saya baca doa iftitah. Beda kalau dia ganti-ganti variasi ketika itu. Ya berarti harus hafal lagi, tambah hafalan lagi. Ya kalau bisa, nggak dipaksa. Kalau nggak bisa ya sudah seperti itu. Saya penting sholat. Ya, sudah. Terus faedah yang lainnya lagi. Dibolehkan di tengah-tengah baca surat berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Misalnya kita lewat ayat-ayat membicarakan tentang surga, langsung ini cukup pribadi-pribadi, nggak mesti imam itu keraskan, itu nggak mesti. Dia berhenti situ langsung mengatakan misalnya ayat tentang surga itu lewat, terus Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam surga. Membicarakan tentang neraka, ya, membicarakan tentang neraka misalnya Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kalau tadi Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam surga. Kalau Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa neraka. Ketika lewat boleh di tengah-tengah itu baca doa semacam itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bacaan ketika ruku adalah subhana rabbiyal azim. Sedangkan bacaan saat sujud subhana rabbiyal a'la. Bacaan ketika ruku subhana rabbiyal azim. Bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Dan masih boleh ditambah wa bihamdi. Ada riwayat sahih tentang hal ini. Boleh ditambah dengan wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faedah yang berikutnya lagi, lihat di sini. Tadi rukuknya bagaimana, lama enggak? Dikatakan rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Di sini sebenarnya tidak ditunjukkan
mesti sama. Tadi baca suratnya rakaat itu misalnya 1 jam, nggak mesti rukuknya juga 1 jam, nggak. Yang penting mendekati. Atau dikatakan oleh para ulama yang dimaksud itu adalah Nabi SAW itu lama sekali. Artinya beliau itu kejar tumaknina dan khusyuknya di situ. Ya, kejar tumaknina dan khusyuknya di situ. Jadi bukan rukuk langsung Allahu Akbar langsung bangkit gitu, nggak ada tumaknina, bukan. Namun beliau kejar situ ada tumaknina. Sebagian ulama menafsirkan semacam itu. Jadi intinya sekarang kalau Nabi SAW rukuknya itu lama seperti tadi, taruhlah kalau berdirinya 1 jam, taruhlah rukuknya cuma 15 menit saja. Berarti bacanya apa ketika itu? Nah, berarti kesimpulan kita boleh bacaan rukuk dibaca lebih dari 3 kali. Boleh bacaan rukuk juga sujud ya. Boleh bacaan rukuk dan sujud dibaca lebih daripada 3 kali. Lebih dari 3 kali. Kenapa lebih dari 3 kali tadi? Karena tadi dikatakan lama. Dan lama nggak mungkin Nabi cuma diam saja, itu enggak. Pasti bacaan yang tadi itu dibaca lebih daripada 1. Atau kita katakan lebih daripada 3. Namun di dalam riwayat ini tidak disebutkan ini berapa kali di sini, enggak. Maka menunjukkan mutlak, terserah bacanya berapa. Kemudian faedah yang berikutnya, sujud dinilai lebih utama dibanding rukuk. Sujud dinilai lebih utama dibanding rukuk. Dikarenakan kalimat dalam doa sujud subhana rabbiyal a'la, dalam kurung maha tinggi, ya kan? Subhana rabbiyal a'la, sujud kan baca subhana rabbiyal a'la tadi. Sedangkan rukuk tadi apa? Subhana rabbiyal azim. A'la tentu lebih tinggi daripada azim. Maka menunjukkan tadi sujud itu lebih utama daripada rukuk. Sehingga kalau mau dibandingkan orang sujud, misalnya dia sujud pada selain Allah dengan dia rukuk, mana yang lebih parah? Sujudnya pada selain Allah lebih parah daripada rukuknya. Misalnya ada kubur yang diagungkan, kubur wali lah, orang soleh yang diagungkan. Datang orang situ, datang sujud di situ, dengan dia cuma membungkukkan badan saya seperti rukuk. Lebih parah orang itu sujud di hadapan kubur tadi dari orang soleh yang sudah mati. Lebih parah sujudnya dibandingkan dengan rukuknya. Kemudian dari pernyataan tadi lagi kita simpulkan, kalau sujud adalah tempat utama, maka sujud itu adalah tempat yang lebih dekat dengan Allah. Sujud adalah tempat yang lebih dekat dengan Allah. Makanya dianjurkan ketika sujud kita itu berdoa. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirut doa. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Namun kesimpulannya, doa ketika sujud dibolehkan kalau memenuhi 2 syarat. Doa saat sujud dibolehkan kalau memenuhi 2 syarat. 1, tidak ketinggalan dari imam. Pernah lihat kan ada yang doa ketika sujud ketinggalan? Dia sujud lama sekali, imamnya sudah mau salam baru bangkit. Nggak boleh. Makmum tugasnya itu manut atau ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Syarat yang kedua, doa ketika sujud
Ini aturan dalam mazhab Syafi'i ya. Tidak boleh dengan bahasa non-Arab. Tidak boleh berdoa dengan bahasa non-Arab karena masih dalam sholat. Karena masih dalam sholat. Sedangkan dalam sholat itu tidak boleh ada kalam manusia. Dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia. Berarti doanya pakai apa? Bisa pakai doa saking Quran. Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa doa saking hadis. Contoh apa saking hadis? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dan seterusnya. Bisa pakai doa saking Quran, bisa dari hadis, bisa dengan bahasa Arab yang dirangkai. Namun tidak bisa dengan bahasa non Arab. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dan yang lebih tepat, sholatnya tidak sah kalau ada kalam manusia di dalam sholat. Dalilnya apa? Yaitu Muawiyah itu pernah menjawab orang yang bersin dalam sholat. Ketika ada yang bersin, ucapkan subhanallah, maaf, dia ucapkan alhamdulillah. Muawiyah balas, yarhamukallah. Maka serempak para sahabat yang lainnya itu melihat, semua mengarahkan pandangannya kepada Muawiyah. Muawiyah balas lagi, ngapain kalian lihat-lihat saya? Ngobrol lagi, tambah lagi, ngapain kalian lihat saya? Muawiyah belum paham. Kalau sholat mesti diam, nggak boleh nyambung ngobrol seperti itu. Akhirnya bar sholat, Rasulullah SAW itu ingin negur Muawiyah. Kalau yang lainnya mungkin pak imam yang lain, kalau imam di Imogiri mungkin sudah marah-marah itu, kamu ini ngawur aja. Namun Muawiyah itu katakan kepada, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ternyata tidak menghardik saya, tidak memarahi saya, tidak menjelekkan saya. Masya Allah, halak beliau itu bagus sekali. Beliau cuma mengatakan, wahai Muawiyah, di dalam sholat itu cuma ada bacaan tasbih, takbir, dan qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia. Maka kesimpulannya tadi, kalau tidak boleh ada kalam manusia, doa dengan bahasa non-Arab itu adalah kalam manusia. Tidak boleh ada dalam sholat. Terus faedah yang berikutnya lagi, boleh berdiri, ruku dan sujud lamanya sama atau hampir sama. Boleh saat berdiri, ruku dan sujud lamanya sama atau hampir sama. Jadi tadi rukuknya dikatakan hampir sama dengan berdirinya, sama seperti berdirinya. Berarti sujudnya juga hampir sama seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, diperintahkan membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Dan diberi catatan, ini berlaku bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Jadi Sami Allahu liman hamidah ini juga berlaku bagi imam, makmum juga sama baca Sami Allahu liman hamidah, tambah juga dengan orang yang sholat sendirian. Apa dalilnya? Imam Nawawi katakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi katakan penyebutan Nabi SAW bagi jika kalian bangkit dari ruku, hendaklah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalulah kalian itu mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Beliau katakan ini bukan berarti meniadakan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Makmum juga tetap baca Sami Allahu liman hamidah. Namun bedanya Sami Allahu liman hamidah dijaharkan.
Rabbana walakal hamdu nggak jahar. Imamnya jaharkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu enggak. Makanya Nabi SAW sebut seperti itu. Jadi ketika bangkit, imam ucapkan sami Allahu liman hamidah karena jahar. Makanya Nabi sebut. Kalau Rabbana walakal hamdu enggak, sendiri-sendiri ucapkan. Namun tetap makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Kemudian setelah faedah yang berikutnya, setelah membaca sami Allahu liman hamidah, mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Di sini tidak pakai waw. Mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan Rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw. Sir, mengucapkannya sir. Namun cara baca Rabbana lakal hamdu ada 4. Catat semuanya supaya bacaannya variasi tadi biar khusyuk. Biar enggak itu terus. Cara membaca Rabbana lakal hamdu nanti ada 4. 1. Rabbana lakal hamdu seperti di sini. 2. Pakai wa. Jadi apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kalau tadi nggak ada wa-nya ya. Yang ketiga, pakai Allahumma di depan. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Pakai Allahumma, tidak pakai waw. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Pakai Allahumma, pakai waw. Saya ulang, apa tadi yang pertama? Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kita nggak bahas itu, tambahannya nggak dibahas. Panjang, nggak ada dibahas di sini. Baik, sudah? Baik. Sekarang kita lihat hadis Ibnu Mas'ud tadi. Ya, kalau Ibnu Mas'ud itu katakan Nabi SAW itu dia sholat bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW sholatnya lama sekali. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud itu katakan, saya ini ingin tinggalkan Nabi SAW. Sudah niatan jelek atau dia sudah berniat jelek untuk apa? Tinggalkan Nabi SAW. Sudahlah biar Nabi SAW selesaikan sholat sendiri. Maka faedah yang bisa diambil lagi, tambahan tadi dari 2 hadis ini. Tadi kita sudah sebut sholat malam Nabi SAW itu lama, sudah. Faedah yang berikutnya, Nabi SAW sangat sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Karena seriusnya apa? Tandanya lama sekali. Nabi SAW sangat serius dalam menjalankan ibadah, alias mujahadah yang seperti yang kita bahas. Nah, tadi di sini Nabi Ibnu Mas'ud katakan, saya punya niatan. Di sini maksudnya ragu-ragu dia, mau lanjut atau tidak. Itu namanya ragu-ragu ya. Bimbang, saya bimbang. Mau lanjut enggak? Dia belum berniat tegas. Kalau sudah berniat tegas, saya mau batal sholat, saya keluar. Misalnya kita lagi sholat sunnah ya, Allahu Akbar, anak nangis-nangis di samping. Kalau sudah niatnya tegas, saya keluar sekarang ini. Tidak ada pembatal apa-apa. Maka niatannya untuk keluar sholat, itu sholatnya batal. Anak saya nangis ini, sudahlah saya batalkan. Nah berarti dia sudah tegas niatnya untuk keluar. Kalau tadi Ibnu Mas'ud itu masih bimbang. Maka kesimpulannya, bimbang untuk keluar dari sholat tidak membatalkan sholat.
Bimbang untuk keluar dari sholat tidak membatalkan sholat. Sampai apa tadi? Ada niat yang tegas. Sampai ada niat yang tegas. Kemudian faedah yang terakhir, sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lama dengan jumlah rakaat yang tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Dengan jumlah rakaat yang tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. 11 atau 13 rakaat. Namun di sini kalimat ini, sholat malam Nabi SAW tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat, itu bukan pembatasan. Artinya bukan berarti yang lainnya tidak boleh lebih dari 11 atau 13. Jumhur atau kebanyakan ulama itu berpendapat masih boleh. Jadi bisa diberikan catatan, tetap masih boleh lebih dari 11 atau 13. Dilanjutkan, tetap masih boleh lebih dari 11 atau 13. Asalkan apa? Asalkan tumak nina, enggak ngebut. Sudah paham kan kalau saya sebut ngebut kan? Ya. Asalkan nggak ngebut. Kalau imamnya ngebut boleh nggak diikuti? Nggak boleh. Kadar tumak nina itu sekadar membaca subhanallah sekali. Subhanallah sekali itu sudah dikatakan tumak nina. Namun kalau sub saja nggak nyampe, berarti belum tumak nina. Subhanallah, taruhlah 4 detik. Kok rukuknya cuma 1 detik saja? Oh, berarti belum tumaknina. Nah, sekarang saya tambahkan adab-adab untuk sholat malam. Adab-adab untuk sholat malam. Ini dari kitab Syekh Said bin Waf Al-Qahtani, Sholatul Mu'min. Yang pertama, bagi yang ingin sholat malam, hendaklah ketika tidur sudah berniat untuk bangun malam. Sudah berniat untuk bangun malam. Dan ini paling mudah kalau bapak ibu-ibu ingin mudah bangun malam, itu lakukan adab-adab dulu sebelum tidur. Wudu, terus apa lagi? Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di tangan lalu diusap ke badan. Ya, dan ada beberapa amalan yang lainnya. Paling bagus wudu dulu. Kemudian yang kedua, ketika bangun malam dianjurkan mengusap wajah, itu wajah bekas tidur, lalu berzikir. Bacaannya panjang ini sebenarnya. Ini bacaannya panjang. Saya mau suruh bacanya nggak usah ya. Lalu berzikir. Nanti bisa lihat di buku doa sebelum tidur, doa bangun tidur.
Ini ada bacaan seperti ini. Lalu berzikir dengan bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma gfirli. Ini riwayat Bukhari. Disebutkan siapa yang baca ketika dia itu ta'arrah. Ta'arrah itu ada banyak pengertian. Ada yang katakan dia bangun tidur kemudian ngomong. Saya mau bilang ngelindur juga enggak. Kalau ngelindur dia enggak bisa sadar seperti ini. Ngelindur kan cuma ngomong aja ya. Enggak sadar apa yang dia bicarakan kan. Nah ini bukan. Dia bangun tidur terus ada kalam yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan tuh ini. Atau ketika dia bangun tidur dia ketika tidur gerak-gerak gitu. Sebagian ulama katakan gerak-gerak di tempat tidur. Liak-liuk di tempat tidur. Liuk-liuk di tempat tidur. Kemudian dia baca zikir ini. Maka kata Nabi SAW, siapa yang baca zikir tadi lalu minta ampun pada Allah. Lalu dia itu berdoa, doanya diijabahi. Lalu ketika dia ambil air wudhu lagi setelah bangun tidurnya tadi, maka sholatnya diterima. Ya, dia sholat dengan wudhu tadi ketika bangun tidur, maka sholatnya itu diterima. Bacaannya panjang seperti itu. Nah, ya amalan yang ketiga. Melaksanakan sholat tahajud dengan didahului 2 rakaat yang ringan. Melaksanakan sholat tahajud dengan didahului 2 rakaat yang ringan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW katakan idza qama ahadukum minal laili falyaftatih sholatahu bi rakataini khafifatain. Jika salah seorang di antara kalian itu ingin bangun malam atau melaksanakan sholat malam, maka bukalah terlebih dahulu dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan di sini tetap baca surat pendek juga, tetap iftitah juga ada, namun pilih surat-surat yang lebih singkat. Kemudian yang keempat, disunahkan melaksanakan tahajud di rumah. Disunahkan melaksanakan sholat tahajud di rumah. Alasannya banyak sekali tentang hal ini. Di antaranya biar di rumah itu tidak seperti kuburan. Karena kalau rumah tidak pernah ada zikir, tidak pernah ada sholat, tidak pernah ada qiraatul Quran, maka yang ada rumah itu jadi seperti kuburan. Juga untuk didik anak-anak, untuk didik istri dan seterusnya. Nah di sini tadi kita sebut istilah tahajud, Bapak Ibu tahajud yang dimaksud. Kalau kita sebut tahajud berarti diawali dengan tidur. Kalau tahajud itu, karena tahajud itu secara bahasa artinya bangun tidur. Namun kalau tidak diawali dengan tidur, itu namanya sholat malam atau sholatul lail. Istilah saja. Yang kelima, hendaklah bisa merutinkan sholat malam. Merutinkan sholat malam. Walaupun kita cuma dengan rakaat yang ringan, apa ringannya? Tahajudnya kalih rakaat, 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat. Itu lebih jaga ajek itu lebih banyak jumlahnya kalau jaga ajek terus dibanding langsung 11 besok gak bangun-bangun. Ya. Besok gak bangun-bangun lagi. Langsung 11 tadi seperti dia mau contoh Nabi SAW, langsung 11 besok gak ada lagi. Mendingan 3-3 dikumpulkan banyak sekali kalau 3-3 terus. Ya, rutin ajek terus. Daripada 11 cuma sekali saja. Ini karena mungkin lagi terlilit utang jadi sholat malamnya cuma karena utang saja. Yang keenam, nah ini penting ini aturan penting lagi yang keenam. Jika dalam keadaan ngantuk berat, maka mending tidak sholat malam. Soalnya ngantuk berat.
maka hendaklah tidur dulu untuk menghilangkan ngantuknya. Coba lihat hadis ini menjelaskan jelas sekali di sini. Idza qama ahadukum minal laili fastajimil Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji. Jika salah seorang di antara kalian bangun malam, maka bacalah Al-Qur'an dengan lisannya. Namun hati-hati, jangan sampai tidak tahu apa yang dibaca. Berarti karena ngantuk berat. Maka kalau seperti itu, maka baiknya kata Nabi SAW, tidurlah terlebih dahulu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bisa jadi orang yang ngantuk berat tadi, harusnya dia itu memohon ampun pada Allah, kok malah dia itu meminta supaya dirinya sendiri yang dicela. Salah doa artinya. Yang ketujuh, dianjurkan membangunkan keluarga. Dianjurkan untuk membangunkan keluarga. Jadi suami bangunkan istri, istri bangunkan suami. Namun biasanya istri yang lebih rajin daripada suami. Ya. Enggak mesti, iya biasanya kok. Yang kedelapan, dianjurkan dalam sholat malam memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya bagi yang punya hafalan banyak. Kalau tadi cuma 6 surat saja gimana lah, suruh banyak. Kemudian yang ke-9, sekarang bacaannya jahar atau sir? Ya, ditulis untuk sholat malam boleh memilih jahar, boleh memilih sir. Boleh memilih jahar, boleh memilih sir. Namun jangan juga terlalu pelan. Pernah Nabi SAW itu melewati Abu Bakar ketika di rumahnya itu sedang sholat. Nabi itu dengar dia itu kok suaranya kecil sekali. Nabi SAW katakan irfa qalilan, keraskanlah sedikit. Jadi jangan terlalu pelan juga. Ada suara lah ketika itu. Karena di malam hari itu kata para ulama, kita lebih butuh untuk mendengar senandung Al-Quran. Butuh ada hiburan seperti itu. Kalau di siang hari, kenapa itu sir? Bacaan sholat zuhur dan asar itu sir atau pelan? Dikarenakan kita super sibuk. Maka kalau dipaksakan untuk jahar, berat. Nah itu biasanya butuh ketika sholat maghrib, ngisya, sholat malam tadi. Namun ketika Nabi SAW itu lewati Umar saat sholat, dia suaranya keras sekali. Nabi SAW katakan, pelankan sedikit. Ya, jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, tengah-tengah saja. Kemudian yang ke-10, boleh sholat malam berjamaah, namun kadang-kadang saja. Kecuali sholat tarawih ya, kecuali sholat tarawih. Namun kalau di luar itu, sholat malamnya boleh nggak berjamaah? Boleh, namun kadang-kadang saja. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, hendaklah sholat malam atau tahajud ditutup witir. Hendaklah sholat malam atau tahajud ditutup witir. Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witran. Jadikanlah akhir sholat malam kalian itu adalah ditutup dengan sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Moga jika ada yang ingin tanyakan dipersilahkan. Ya. Ibu-ibu katanya ada mic di belakang, ibu juga bisa bertanya lewat mic. Ya. Apakah boleh setiap misalkan 4 rakaat yang ruku itu, apakah boleh setiap rakaatnya beda-beda? Doa rukuknya tadi, misalnya sholatnya 4 rakaat, rukuknya doanya berbeda-beda, boleh. Boleh Pak.
Boleh. Berarti sama juga dengan yang di sujudnya di doa rukuk. Sujudnya, rukuknya boleh berbeda-beda setiap rakaatnya. Satu lagi boleh Pak? Ya. Ini pernah dengar itu di jamaah tahlilan itu ketika sebelum baca amin di Al-Fatihah itu baca Rabbi firli wali wali daya amin itu gimana Pak? Sebelum baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli. Riwayatnya ada namun riwayatnya lemah. Sehingga baiknya langsung setelah waladdallin lanjut langsung dengan amin. Yang menyatakan tadi ada tuntunannya seperti itu seperti Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, penulis kitab Matan Safinatin Najah. Beliau menganjurkan seperti itu, namun dalilnya tidak kuat dalam masalah ini. Yang tepat setelah baca waladdallin langsung dilanjutkan dengan amin. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan siapa yang bacaan aminnya itu berbarengan dengan bacaan amin malaikat, maka dosanya itu akan diampuni. Berarti dibaca langsung. Pon, ada lagi? Batas sholat malam antara waktu subuh itu berapa menit sebelum masuk? Batas sholat malam itu berapa menit sebelum waktu subuh. Pas azan subuh sholat malam selesai. Bukan 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Azan subuh sholat malam harus selesai. Berarti waktu itu pasti kita sholat itu bisa. Setelah imsak 10 menit sebelum azan subuh Bisa. masih bisa. Ya. Iya, ada anjuran nggak mesti dengan surat tertentu di sini untuk sholat subuh lebih lama. Kalau sholat zuhur dan asar itu di surat pertengahan. Kalau sholat maghrib dan isya, maghrib itu surat-surat pendek, isya surat pertengahan. Seperti itu ada tuntunannya. Ya. Kalau sampai misalnya Ibrahim. Fi Ibrahim wa Musa, fi suhuf Ibrahim wa Musa alaihissalam gitu, tidak ada tuntunan. Ya. Ketika imam membaca doa kunut, makmum ikut aminkan ataukah tidak? Ada beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan tetap diaminkan seperti perkataan dari Imam Ahmad, walaupun tidak setuju pada doa kunut tadi. Tetap diaminkan dan angkat tangan. Dan ini pendapat yang lebih tepat karena itu doa. Mana ini nanya? Niki nek niate nanti bismillahirrahmanirrahim niat itu tahajud atau itu atau saya pakai itu pripun niate sholat tahajud atau malam sudah ngomongke satu aja kan? Iya, nggak nambah lagi ya. Satu. Cukup niatnya dalam hati. Arape nggak ada. Iya. Karena makna niat itu adalah al-qasdu atau keinginan. Jadi niat cukup di batin. Ibu-ibu ada di belakang? Ibu-ibu ada di belakang yang nanya, ada mic katanya. Kalau enggak kasih mic di Pak Kus. Sholat tahajud 2 rakaat, witirnya 3 rakaat, artinya witirnya lebih banyak, boleh. Witir kan rakaat ganjil, mau 3 mau 5 boleh. Walaupun tahajudnya cuma 2 rakaat, boleh. Pun, baik.
Taib. Yang jelas kalau kita disebut membaca itu adalah dengan minimal itu mulut itu gerak, lisan itu bergerak. Bahkan ini dikatakan sepakat, iya. Bahkan ini sepakat para ulama seperti dinyatakan oleh Imam Nawawi. Sedangkan kalau kita baca dalam batin nggak dianggap membaca. Ya, ketika kita baca dalam batin nggak dianggap membaca. Termasuk kalau ada yang berdoa ketika sujud dalam batinnya nggak dianggap membaca. Maka harus ada ucapan. Minimal mulutnya gerak. Bon? Kalau kita melakukan sholat tahajud, niat saya 4 rakaat, tapi dalam 3 rakaat sudah dengan adzan itu kita langsung tahiyat atau meneruskan 1 rakaat lagi. Berarti nanti tidak tutup witir. Iya kan? Karena nggak ada waktu lagi. Terus lewat kertas. Bila kita mendapati imam yang tidak tumaknina, apakah perlu kita membatalkan sholat dan tidak ikut jamaah? Apakah perlu kita mengulangi sholat kita? Maka pilihannya ada 2. Yang pertama, dia keluar dari jamaah. Kalau lihat imamnya tidak tumaknina tadi yang saya sebut terlalu cepat, dia keluar dari jamaah. Atau pilihan yang kedua, tetap ikut sholat bersama imam, namun dengan gerakan yang normal. Ketinggalan. Dia dengan gerakan yang normal dan nanti ketinggalan. Artinya di sini dia sudah berniat dengan niatan mufaraqah, memisah dari imam. Namun dia masih dalam jamaah atau masih dalam shaf. Bila kita menjadi panitia konser musik, kita hanya menjadi petugas keamanan, petugas parkir. Apakah bila ada yang datang mabuk, berzina, membuka aurat, kita juga mendapat dosa karena menjadi panitia? Mau jawab jujur atau enggak ini? Enggak boleh dibantu. Karena sudah dibilang di sini, datang ada yang mabuk, zina, ada yang buka-buka aurat, tidak manfaat. Ya, saya tidak sarankan untuk bantu. Ketika sholat asar di rakaat ketiga, imam tahiyat akhir hingga salam. Berarti rakaat ketiga langsung selesai. Padahal makmum sudah ingatkan bagaimanakah hukum sholatnya, bagaimana semestinya diulang atau bagaimana. Imamnya harus ditegur, subhanallah, dan imam harus sadar bahwasanya dia rakaatnya itu kurang. Namun kalau dia langsung salam, habis sholat berarti tegur dulu. Dia kan sudah salam, tegur, Pak Imam, tadi kurang 1 rakaat. Kalau jamaah kompak semua 1 rakaat, ya berarti dia harus sadar, oh ini memang saya benar-benar kurang. Maka nanti cuma nambah. Selama wudunya ada, imam berdiri tambah 1 rakaat, nanti sampai salam. Setelah salam nanti sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Jika kita memasuki masjid diperintahkan sholat 2 rakaat. Namun bagaimana jika kita ada kepentingan di masjid pada waktu setelah asar? Karena ada larangan sholat sunnah setelah asar. Boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar. Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang punya sebab. Kaidahnya sholat sunnah yang punya sebab masih boleh dilakukan di waktu terlarang untuk sholat. Misalnya ada pengajian itu pada asar, kita masuk masjid, langsung sholat tahiyatul masjid, boleh. Itu tidak masalah karena sholat tersebut punya sebab. Contoh juga misalnya setelah asar itu terjadi gerhana. Gerhana juga sholat yang punya sebab. Maka ketika itu dilakukan setelah asar karena punya sebab. Saya pernah sholat di suatu masjid setelah sholat fardu dan ingin sholat ba'diyah. Ada sebagian jamaah yang tukar posisi. Mohon penjelasannya. Memang dianjurkan untuk tukar posisi seperti itu. Artinya pindah tempat. Tidak berada di tempat dia sholat tadi. Dia geser ke kanan atau geser ke kiri. Kalau tempatnya sempit ya berarti tukar posisi. Itu dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Muawiyah. Muawiyah itu menjelaskan untuk masalah sholat Jumat. Beliau katakan kalau ingin melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat, baiknya itu pindah tempat.
atau dipisah dengan pembicaraan, yaitu dengan zikir. Kalau sudah dipisah dengan zikir, boleh sholat di tempat itu. Namun kalau bisa juga bisa pindah tempat kanan atau kirinya, bisa juga dengan tukar posisi semacam tadi. Ada yang tanya lagi? Di suatu saat kita kan berjamaah sholat subuh. Pak imam itu pakai doa. Oh ya, sebentar. Doa kunut. Nah, imamnya itu saya lihat ada yang menadakan tangan. Gimana Bu? Ulang. Saya punya BPKB. Iya. Pinjam sama saudara. Untuk? Itu saya termasuk riba kayak. Ya saudara pakai BKB untuk itu apa? Buat pinjam di bank. Kok kenapa ditolong? Saya ikut riba ya Pak? Ya gimana lagi kalau nggak ikut riba? Ya. Baik. Jadi paham pertanyaan tadi? Ntar saya jawab ini dulu. Paham pertanyaannya tadi? Jadi kita punya BPKB, terus dipinjamin saudara, terus untuk pinjam utang. Utang apa namanya? Utang riba. Yang pertama, satu, sudah menolong dalam maksiat, yaitu dalam utang riba. Yang kedua, walaupun saudara sendiri, tidak bisa kita percaya 100%. Kita punya BPKB, kalau dia itu pergi, siapa yang tanggung jawab untuk ini? Yang punya BPKB atau yang punya utang? Yang punya BPKB atau yang punya utang? Yang punya BPKB. Mau nanggung seperti ini kalau dia kabur, walaupun itu saudara sendiri loh. Nggak pandang ini lagi, saudara lagi kalau sudah masalah kayak begitu. Dia mau kabur ke Sumatera, terserah dia. Dan ini bukan satu kasus saya ceritain, ini banyak kasus seperti ini. Tetangganya dia punya BPKB, tetangganya ini nggak mau bayar-bayar. Akhirnya orang yang punya BKB ini butuh BKB itu lagi, sehingga tidak bisa diambil-ambil. Ini karena kan utang ini itu belum lunas. Saran saya untuk zaman ini pegang prinsip ini saja baik-baik. Untuk zaman ini, baiknya mikir-mikir untuk pinjamkan orang utang. Paham ini? Untuk zaman ini, di saat amanat itu sudah berkurang, pikir-pikir 1000 kali untuk pinjamkan orang utang. Kecuali kalau mau bantu saja. Nggak usah dipinjamin. Awalnya orang yang meminjam itu bisa ngerengek-rengek depan kita loh, nangis-nangis. Pernah nggak seperti ini? Nah. Sekarang nanti kalau jenengan yang tagih, jenengan yang nangis. Ya, kalau nggak percaya banyak kasus seperti ini. Ini bukan 1-2 kasus. Saya sudah kapok juga seperti ini. Ya, makanya saya berani ngomong karena sudah punya pengalaman. Di suatu saat saya kan sholat subuh berjamaah. Pak imam baca doa kunut. Sholat subuh berjamaah, Bapak Imam baca doa kunut. Terus makmumnya tuh ada yang makmumnya ada angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Tadi seperti jawaban saya, tetap angkat tangan. Tetap sama imamnya. Diaminkan saja. Diaminkan, tidak berdosa. Sebentar. Ada yang nanya tadi, ibu-ibu masih ada lagi? Ada lagi ibu-ibu? Baik. Yang saya tanyakan sholat malam itu baru mendapat separuh, tapi batal itu diulang atau diteruskan? Sholat malam kemudian dapat separuh, kemudian kentut misalnya gitu. Apakah dilanjutkan, apakah diulang? Ambil wudhu terus diulang. Dilanjutkan malah dosa, meskipun itu sholat sunnah. Terus. Ruku dan sujudnya lama. Baik. Sholat malam tadi ya. Terus iya. Sholat fardu juga hampir. Biasanya Nabi SAW untuk sholat fardu malah tidak terlalu lama dibandingkan dengan sholat sunnah. Karena sholat wajib biasanya banyak orang-orang yang punya keperluan di belakang. Ada yang sepuh, ada anak-anak, ada yang super sibuk gitu. Nabi SAW tidak biasa memperlama. Namun kenapa kalau sholat sunnah Nabi SAW itu lama? Karena beliau sholat untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang jadi jamaah di kanan kirinya. Tidak ada yang jadi jamaah di belakangnya. Maka beliau bebas mau memperlama.
Namun kalau sholat wajib, beliau masih memperhatikan. Ada orang yang susah di belakang, ada orang yang sepuh, ada anak kecil yang mungkin nanti nangis. Nabi SAW memperingan sholat. Seperti itu. Iya. Sholat di belakang seorang jamaah yang berpemahaman Ahmadiyah. Ahmadiyah kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Kafir. Terus jenengan sholat di belakangnya berarti sholat di belakang orang kafir. Iya, berarti kan sholat tadi di belakang orang kafir kan? Hah? Jenengan tahu kan setelah itu? Berarti ulang sholatnya. Terakhir ya. Apakah ada sholat rawatib yang mengiringi sholat qashar? Kalau sholat qashar berarti ketika safar. Nabi SAW itu tidak biasa melaksanakan sholat rawatib ketika safar, kecuali sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Itu saja yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.